Pernah saya diamuk sama orang di demo sama orang kampung. Saya di lokasi, dia mau demo sama, sebetulnya ke saya sasarannya. Salam jumpa, bertemu kembali dengan saya Hardiansah dalam Podcast Salam Properti. Di sebelah saya ada seorang wanita karir nih. Tapi ini mentor di industri properti di tanah air, khususnya di RE, karena beliau adalah sosok perempuan tangguh nih. Beliau adalah Ibu Koni Lolita Rumondor. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ini Sama-sama. memang lagi ada kerjaan di Jakarta atau dari Manado atau gimana nih Bu hari ini? 1 bulan ini memang saya sudah mulai kerja di Jakarta. Oh gitu, oke. Di mana nih Bu tempatnya nih? Di Peruri. Oh di Peruri, BUMN dong ya? Ya, Oh, itu sebagai Dewan Pengawas. Dewan Pengawas. Salah satu Dewan Pengawas. Oke, wow. Kesibukannya makin bertambah dong Bu. Lumayan. Jadi gimana nih? Maaf ya Ibu yang tanda kutip di usia yang sudah 60-an masih eksis di industri properti, terus kerjaan tadi Ibu bertambah udah sebulan ini gitu kan di Peruri. Gimana nih membagi ritme kerjanya nih? Biasa aja. Kemarin saya sibuk di politik Oke. sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sulut. Sudah selesai tugas saya. Ya kemudian saya diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu Dewan Pengawas di Peruri. Itu jadi terjun ke politik ini ada kesenangan tersendiri, emang ada minat atau gimana Bu? Hobi. Oh hobi, oke. Dari masih kuliah saya memang hobinya berorganisasi. Makanya sampai umur segini juga masih aktif ya? Masih aktif berorganisasi. Nah kalau diri sendiri? Dari 94 ya? Iya dari nggak, maksudnya di kepengurusan nih sekarang masih aktif juga dong? Ya seperti ini. Di bidang apa Jadi, sih Bu? Jawab posisi saya sekarang di bidang hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan. Kemarin Wakil Ketua Umum bidang RST pertama. Ini kan sudah periode ketiga saya jadi Wakil Ketua Umum. Ya, sudah periode ketiga. 9 tahun ya di DPP ya? Mau 9 tahun. Ya. Tapi kalau diundur lagi, saya udah masuk DPP itu dari tahun 2005 ya. Oh udah aktif emang Bu ya? Ketika lepas dari DPD, saya ketua DPD Sulut dulu 2 periode. Oh 2 periode. Sebelumnya sekretaris, baru jadi ketua DPD 2 periode, baru ke DPP. Ya. Bu tadi sejak mahasiswa emang sudah suka berorganisasi ya? Itu latar belakangnya Ibu aktif di RE, di partai, ini ya, hobi. Apa sih keuntungannya sih Bu berorganisasi? Ada sebagian orang nih, ya, aduh buang waktu, aduh capek gue, aduh perusahaan gue nggak keurus. Makanya saya bilang itu kalau berorganisasi itu memang mesti hobi. Kalau kita tidak punya hobi, susah kita bisa masuk di dunia itu. Karena itu kan di organisasi itu lebih banyak perannya laki-laki. Nah kita masuk di situ. Ya kita bawa warna sendiri juga di situ. Di samping bawa warna sendiri, kita ingin kita ini perempuan bisa menjadi motivasi buat perempuan-perempuan yang lain di seluruh Indonesia, supaya perempuan-perempuan kita tuh sadar berorganisasi. Dia kan kalau dia mau sadar berorganisasi, dia mesti lihat ada contohnya. Dia mesti lihat ada figur yang akan menjadi dia bisa jadi begini, bisa begini gitu. Ibu sendiri itu cita-cita saya juga. Punya figur yang jadi dulu. Ya karena saya kan dari masih kuliah ya. Jadi masih kuliah saya senang berorganisasi, tokoh-tokoh
politik dunia saya suka. Margaret Thatcher salah satu saya suka. Iya, iya. Itu jadi idola saya dan jadi apa ya? Jadi figur yang ingin saya contoh begitu. Termotivasi dari situ. Artinya belakangan ini malah stay di Jakarta tinggalnya ya? Iya. Kantor di Jakarta ya? Nah, terus perusahaan gimana nih Bu? Nggak Ibu kunci lagi seperti? Saya mau buka kuncinya, ini lagi diurus-urus juga lagi di apa namanya segala persyaratannya kan sudah berbeda ini dengan yang dulu. Saya udah kuncinya sudah dari 4 tahun lalu. Jadi sekarang baru dibuka lagi, iya. Karena sayang kan masih ada aset untuk kita kerjakan, untuk kita kembangkan. Nah, Bu tarik ke belakang nih jauh sebelumnya. Setelah Ibu kuliah tadi terus kerja. Nah, awal mulanya terjun di industri properti khususnya perumahan tuh kapan, Bu? Tadinya saya ini PNS, ASN. ASN, tahu. Okay. Saya ASN itu tahun berapa ya? 9. Terakhir nih Bu, sebelum Ibu memutuskan jadi entrepreneur. 2 ya? 92. Bu. Okay. Terus ya mungkin karena terpanggil untuk suka jadi pengusaha ya. Nah, jadi pelan-pelan saya sudah mulai urus surat-surat. Sudah mulai bikin perusahaan. Latar belakang apa pendidikan dulu kuliah? Saya dulu kuliah S1 pertanian, S2 juga ambilnya di Bogor. Jadi nggak ada hubungan sama sekali sebenarnya. Menarik nih. Iya, kenapa properti nih Bu? Saya belum terjawab nih. Nah, terus ada orang tua modalin punya tanah atau gimana? Oh, enggak sama sekali enggak. Kan? Enggak sama sekali. Jadi kebetulan ini saya mau pergi beli rumah. Oke. Ke teman saya, mau beli rumah. Terus saya lihat-lihat ini kok seperti suka saya mau belajar ini, mau belajar mau jadi developer. Ini kejadian di mana nih? Di Manado. Di Manado, oke. Terus tahun 90 mulai saya lihat-lihat, saya mau beli. Saya masih sekolah waktu itu, masih sekolah ya? Di S2 masih di Bogor. Bolak-balik nih ya. Bolak-balik. Terus ceritanya saya ada uang sedikit ya, ada lebih sedikit dapat bantuan buat penelitian. Ya, rezeki lah. Mau penelitian, terus ada lebih sedikit saya mau beli rumah gitu. Jadi waktu saya mau beli rumah, datang ke developer, terus saya lihat-lihat. Ini kok saya suka ini mau belajar gitu. Jadi terus bergaul gitu ya, berteman sama mereka. Akhirnya saya bilang, ini bikin developer ini bagaimana ya? Susah apa? Jadi developer gitu ya? Saya mau jadi developer. Ini susah apa enggak susah ya? Dia bilang, oh enggak susah kok, dia bilang gitu. Jadi sudah saya perlahan-lahan mulai tanya-tanya. Iya, tanya-tanya. Ini apa dulu kerjanya kalau mau bikin ini? Oh, dia cerita ini itu mesti bikin perusahaan. Jadi ASN. Saya masih pegawai dulu. Di Pemkot atau di Pemprov. Saya dulu kerja di Bapeda. Saya ini PNS Bapeda Provinsi. Oke. Udah saya datang malam pun saya datang di rumah dia, saya belajar. Pegawai developer ini. Pemilik perusahaan. Ada lagi kan sudah bergaul di dunia situ kan, jadi ya. mulai ada teman di situ. Jadi saya mulai belajar sama dia. Saya datang sama dia, saya bilang bagaimana caranya bikin proposal. Saya bilang gitu. Bikin RAB-nya. Saya belajar, dia memang sudah ada proyek. Saya belajar sama dia bagaimana bikin master plan ya. Bikin site plan. Ya. Terus saya gambar rumah, bagaimana saya melihat denah, semua saya belajar. Rapnya, terus kebutuhan satu unit rumah apa gitu. Itu saya belajar dulu sama dia. Baru saya pulang belajar bikin proposal. Saya bikin proposal pertama, contoh saya mau bikin proyek A. Jadi saya
ketik sendiri. Ini saya mau bikin proyek aja, lihat-lihat dia punya contoh proposal. Itu dia punya proposal, saya pinjam, saya pergi copy, fotokopi, itu saya pakai belajar-belajar. Ini belajar, tuh saya coba-coba. Kalau saya punya proyek ini, gitu kan. Nah, kebetulan saya sudah bergaul juga sama orang bank, kepala bank waktu itu bank BTN di Manado. Sudah sempat kenalan. Dan saya tanya-tanya sama tuh Bapak kepala cabang, Pak, kira-kira kalau saya mau jadi developer aja bagaimana ya? Saya tanya-tanya. Oh, bisa, dia bilang. Saya dukung Bu Koni kalau mau jadi developer. Malah diajarin lagi lah kalau orang BTN ya. Saya dukung Bu Koni kalau mau jadi developer. Iya dong Pak, bantu saya dong. Ini kan saya mau modal susah begini, mau cari modal. Dulu masih ada sistem. Jadi saya itu jadi juga ya karena pertama ada sistem begitu. Jadi ada sistem dulu itu developer itu bisa dibantu oleh bank untuk pembebasan lahan, untuk biaya konstruksi. Nah itu saya terpacu juga dari situ, semangatnya dari situ. Udah disiapin semuanya ya Bu? Apa? Sudah disiapkan. Iya, dulu sama bank bisa itu. Bisa ya dulu ya. Bisa. Tinggal bisa. Kita mau apa enggak. Gitu. Kita tinggal siapin konsep, perusahaan. Ya, jadi kita ada perusahaan, kita bikin proposal, ajukan ke bank. Yang penting sudah ada lokasi yang kita harus lihat. Lokasi ini kita ajak orang, bang, saya mau beli ini. Tanah ibu tolong sendiri? Bapak beli. Enggak, tanah orang. Dulu ada sistem begitu. Jadi bank bisa membiayai kita beli lahan. Saya kira sampai sekarang juga masih ada itu. Tapi sekarang sistemnya lebih selektif. Karena banyak juga pengalaman waktu itu. Iya. Banyak yang mangkir lah ya. Bentar, akhirnya tanah yang ibu liatkan sama orang bank itu disetujui. Berapa luas? Waktu pertama saya itu berapa ya waktu itu? Nak luas, saya juga takut baru mau belajar, berani mau belajar. 1, kalau nggak salah 1,6 ya. Oh, lumayan ya. Waktu itu baru mau belajar toh, jadi kita takut-takut kalau besar. Nah sudah, baru mau mulai belajar begitu, ajukan proposal masih jalan. Tiba-tiba saya diajak sama Pak Enggar. Ketemu Pak Enggar, Pak Enggar waktu itu ketua umum DPP REI. Saya diajak Pak Enggar dan timnya, termasuk di situ ada Pak Ikang Fauzi, ada Pak Agusman Effendi. Ada banyak, ada berapa. Ketemu mereka DPP di Manado? Kebetulan saya waktu baru jadi ya, baru daftar jadi anggota REI, langsung jadi. Besoknya ada berapa minggu kemudian ada musda. Oh, ibu datang? Iya ikut musda. Terpilih jadi sekretaris. Padahal pengen nambah ilmu di sana kan? Jadi sekretaris DPD REI. Ya di situ kita terus banyak teman. Kan sudah jadi pengurus ini. Iya. Jadi banyak teman developer. Itu posisi sudah resign dari SN. Masih nyambi-nyambi. Belum nyambi-nyambi. Jadi saya waktu dilantik jadi sekretaris aja, itu ketua Bapeda ada, Pak Gub ada. Jadi saya sambil dilantik waktu itu, dilantik sama Pak Enggar tuh, Pak Enggar sama siapa waktu itu almarhum Pak Edwin Kawilarang ada, terus sama Pak Akbar. Tapi yang lantik juga ada Pak Gub di situ. Wah, saya keki sekali waktu lihat ada ketua Bapeda di situ. Aduh, saya enggak berani lihat mukanya dia. Nah, besoknya waktu masuk kantor baru saya dipanggil. Akhirnya dikasih pilihan. Disuruh pilih, saya mau pilih, kan pakai seragam kita waktu itu ada pakai seragam keki. Saya disuruh, saya disuruh pilih pakai seragam itu atau lepas. Tunggu, saya bilang, saya pikir-pikir dulu. Akhirnya saya pikir-pikir, iya saya tertarik untuk jadi pengusaha aja. Menerima tantangan hingga sekarang ya. Iya. Itu dengan jumlah karyawan berapa pertama? Pertama saya berapa ya? 12 kali. Pertama 12? Tapi itu setelah saya ada kerjasama dengan Pak Enggar. Yang pertama banget Bu?
Iya, itu dia. Jumlah karyawan. Oh, yang pertama enggak, saya masih kerja sendiri, kerja dari kamar, itu bikin proposal, belajar sendiri, bikin itu sendiri, belajar sendiri Pemasaran? semua. Belajar pemasaran, itu sama teman-teman. Bagaimana ini mau pasarkan ini, diajarin. Bikin brosur. Tapi belum iya, itu saya kan belum sempat jadi. Jadi perusahaan saya sendiri ini belum jadi, belum running kerjanya. Tiba-tiba diajak sama kerjasama sama Pak Enggar. Pak Enggar suruh urus ini perusahaannya, anak perusahaannya Pak Enggar. Jadi awal mulanya seperti itu. Nah, terus hanya kan kita jadi belajar ke developer besar gitu, ke grup-grup kita gitu, diajarin sama mereka gitu. Dan akhirnya benar-benar proyek sendiri itu jalan juga. Kemudian berapa tahun jalan, tahun belum deh, masih 99 ada kepala cabang BTN. Bukan nih, kenapa nggak belajar bikin perusahaan sendiri? Maksudnya kan saya selama itu kan kerja perusahaan Pak Enggar. Iya, karena dipercayakan. Karena dipercayakan. Sekalian belajar ya. Gimana ya Pak? Kita bilang gimana ya Pak? Kalau Bapak mau bantu saya, mau kasih kredit, mau beli lahan, saya maulah Pak bikin perusahaan sendiri gitu. Terus kata Bapak, waktu itu kepala cabang di sana tuh namanya Pak Sulis Usdoko. Bikinlah perusahaan sendiri, bikinlah proyek sendiri. Oh ya Pak, tapi kan saya masih nggak apa-apa, nanti jalan sama-sama. Ya sudah, saya oh iya ya. Jadi bikin perusahaan sendiri. Di 99 itu akhirnya. Ya, bikin perusahaan sendiri. Terus ya mulai ajukan kredit. Itu modal saya pertama itu memang dari asli, pinjam dari bank. Beli, artinya bank yang bayar itu lahan yang saya mau kerjakan berapa sendiri. Berapa luas tuh, Bu? 3, lebih besar dari yang pertama ya? Iya, 3,2 waktu itu. Hingga sekarang udah berapa lokasi, Bu? Berapa ya? Belum sampai 10 lokasi kok. Lokasi, iya, dan lokasi juga nggak besar-besar. Paling besar tuh, ya kalau dulu start pertama saya yang paling besar lokasi kalau untuk developer lokal ya. Saya paling besar lokasi. Iya. Sekarang udah banyak juga pengembang dari pengembang besar masuk sana. Sudah, ya kita mulai kalah di situ. Pengembang lokal juga sekarang di Sulut itu lumayan. Banyak yang ada yang sudah besar, dan itu setahu saya ya, dia tuh datang belajar sama saya, malah dia yang jadi besar sekali itu sekarang. Ilmunya. Iya, saya kasih ajar dia. Kebetulan pernah sama-sama kuliah di Bogor juga. Terus saya mau masuk di lokasi saya, dia di sini rumahnya. Jadi kalau saya ke lokasi saya itu lewat rumahnya dia. Terus saya lagi kerja, dia suka datang-datang lihat-lihat. Tahun berikut dia datang ke saya minta diajarin jadi developer. Berarti di PNS juga dia. Ilmunya ibu tularkan ya berarti ya. Iya, kan waktu itu posisi saya juga sebagai ketua DPD RI. Jadi ya. Sekarang dia yang paling gede lokasi di Sulut. Iya, kalau lokal ya. Juga dong ibu berarti ya, karena tahu gimana. Iya. Ya boleh lah. ada hasil. Maksudnya ada anak lah. Sempet kepikir nggak dulu, Bu? Takut, aku kan cewek, gue kan perempuan nih. Properti kan ya banyak kan cowok nih kan. Kebetulan ya karena mungkin saya senang organisasi jadi nggak pernah ada takut-takutnya begitu ya. Jadi yang penting prinsip saya yang penting kita bekerja. Ya kalau kita jujur, kita mau berusaha keras, pasti ada hasilnya dong. Dan saya juga bekerja nggak lihat-lihat laki, nggak lihat perempuan, nggak apa. Nggak beda-bedain. Beban kerjaan juga nggak. Kan gue perempuan, enjoy, gitu ya. Nggak ya. Nggak ada istilahnya mau merengek, mau apa, mau kasih lihat kita ini lemah, kita ini nggak bisa. Oh enggak lah. Kalau saya nggak ada begitu. Ada pengalaman seperti itu, Bu, yang masih keingat nih sekarang saat merintis perusahaan?
Ya memang ini kan usahanya usaha kebanyakan bidang laki-laki yang kerjakan ini. Nah kita perempuan, pengalaman saya pernah saya diamuk sama di demo sama orang kampung. Saya di lokasi, dia mau demo sama, sebetulnya ke saya sasarannya. Tapi dia manajer proyek saya yang dia jadi sasaran karena takut ke saya. Orang ini saya pecat dari proyek ya karena ada nakal, sudah berbuat nakal. Jadi saya pecat. Kebetulan dia orang kampung situ, bro. Terus dia bawa itu teman-temannya satu mobil, datang pegang-pegang parang itu. Saya ada di proyek, kebetulan saya bikin anunya di agak tinggi, ada bangunan apa tuh kayak di bawah gudang, di atas tuh bisa bikin kantor sementara. Nah datang dia satu mobil HS tuh. Yang open cup HS itu banyak orang loh. Terus saya dari atas saya liatin, wih, itu bawa parang. Saya bilang, ini gawat juga ini begini. Cuman ya saya enggak kasih tunjuk saya takut. Saya bilang sama manajer saya mundur. Saya bilang gitu karena mereka tuh panggil si manajer saya. Pakai parang loh. Saya bilang, kalian ini ikut sama dia. Dari atas bangunan itu saya bilang, saya tunjuk-tunjuk mereka ada di jalan. Kalian datang ini rame-rame mendukung dia. Saya bilang, oh iya, karena kan satu kampung. Iya, tetangganya, temennya gitu ya. Terus saya bilang, kalian harus tahu kenapa dia saya pecat. Kalian jangan bela-bela maling, saya bilang. Ini pencuri nih. Saya bilang gitu. Saya enggak takut. Saya bilang ini pencuri. Kalau kalian mau takut-takutin saya enggak ada saya takut sama kalian. Turun satu-satu asal. Saya bilang. Iya. Kalau mau maju satu-satu dan jangan sasaran ini. Manajer saya suruh belakang saya. Jangan sasaran sama dia nggak ada salah. Yang pecat ini orang maling saya. Jadi kalau mau hadapan sama saya bilang gitu. Salah lawan nih kata mereka. Oh begitu, langsung mereka tuh marah-marah sama orang ini. Iya sama mereka tuh marah sama dia. Jadi akhirnya pulang. Itu apa? Tantangan. Ya. Seperti itu yang kita pernah lewat di lapangan. Properti kan ya banyak kerja di lapangan juga. Di lapangan. Konsumen, warga ya biasa lah ya. Iya. Gitu. Terus saya juga punya kesan pertama kali saya lagi semangat mau belajar nih ya, lagi mau pematangan tanah, mau cut and fill, itu saya turun sendiri, turun juga belajar bawa doser, belajar bawa doser. Jadi saya cuma tanya sama operatornya, kamu mau istirahat makan saya kasih uang, kamu beli rokok, saya bilang. Kan saya merasa rugi sekali kalau dia berhenti gitu. Jadi saya bilang, kamu ajarin saya bagaimana caranya ini menggusur tanah ini. Oh boleh Bu, dia bilang. Saya kasih dia uang rokok. Bisa Ibu bawa bulldozer? Dia makan, saya yang bawa. Kan sudah mulai rata. Jadi saya bawa. Maju, mundur, geser tanah. Beko gitu. Ya dorong. Iya, dorong, geser tanah. Pertama kali itu saya sempat belajar itu. Nah, karyawan berapa sekarang, Bu? Kan sekarang masih off. Iya, off lah. belum. Tahun ini rencananya akhir bulan Oktober. Oke. Alasannya apa, Bu? Kangen lagi nih kerja di lapangan. Bukan kangen, saya sih pikir-pikir jiwa saya tuh di situ sebenarnya. Itu satu, yang kedua aset saya masih ada ya. Masih ada. Jadi sayang kalau nggak dan kebetulan sudah tidak ada lagi kredit di bank, jadi yang ada aset. Enak kita bisa mulai ya? Iya, dan kayaknya kan sekarang properti lagi mulai bagus lagi nih ya, lagi mulai bagus, jadi kita lagi prepare untuk bangun lagi, kerja lagi untuk. Jadi Bu Goni ini belajar propertinya lebih banyak di lapangan, Bu, emang ya? Langsung ya. Dulu saya waktu mau bangun satu unit rumah aja saya bisa jaga itu
berhari-hari sampai dia jadi. Berhari-hari sampai dia jadi. Kalau saya datang terus misalnya lagi saya periksa-periksa bangunan, itu dindingnya aja saya dorong-dorong. Kalau dia jatuh berarti dia semennya kurang bagus, iyo, kurang bagus. Yang pertama kali mau bangun, saya jaga dari awal. Jadi dulu hafal saya tipe 36 itu saya harus pakai berapa banyak batu dasar, berapa banyak semen. Itu masih hafal saya. Semen 50 sak 1 unit saya masih 50 sak 1 unit masih hafal. Seng pakai 48 lembar, tahu saya. Rohnya emang di properti masih ya? Masih tahu. Berapa kilo paku kita pakai dulu saya tahu. Nggak bisa mereka curi-curi. Iya. Karena ibu turun ke lapangan. Karena turun, ya. Nggak cuma terima-terima. Karena bisa jadi owner, bisa jadi mandor. Semua saya belajar. Semua belajar. Ya? Nah, Bu terakhir nih Bu, saran Ibu apa sih kepada para wanita di luar yang mau menggeluti bisnis properti ini? Saya mengundang semua perempuan hebat di Indonesia supaya ayolah kita berbisnis properti. Asik loh bisnis ini. Ini coba bayangkan, proyek properti ini kita yang usaha sendiri, kita yang berpikir sendiri, kita yang cari sendiri, kita yang create sendiri, kita mau bikin kayak apa, dan kita yang akan menikmati hasilnya sendiri. Ini seperti karya, Bu ya? Iya, dan itu jadi karya kita. Coba kita nanti tua-tua, itu perumahan sana siapa yang bikin? Nanti dia bikin, Ibu Koni yang bikin. Itu, jadi ada kebanggaan kita. Sisi ibadah juga ya? Iya ada, karena di situ kita, misalnya kita menyumbang lokasi tanah untuk gereja, untuk masjid. Iya. Ada amal-amalnya. Iya. Gitu. Ada kesenangan sendiri Bu ya, konsumen. Ada kepuasan sendiri. Itu yang nggak bisa terbayarkan. Nggak bisa. Ada kepuasan sendiri. Saya kira semua yang terjun di dunia properti akan punya perasaan yang sama dengan saya. Iya, ada kesenangan. Ada kesenangan sendiri, ada kebanggaan tersendiri. Kalau kita lewat di situ, ini karya saya. Jelek-jelek begini nih karya saya gitu. Apalagi kalau kita mulai bikin yang bagus, ini bagus-bagus, ini saya yang bikin kan gitu. Benar. Gitu, mesti semangat lah. Semangat harusnya. Terakhir Bu, kapan proyek mulai? Tahun ininya tepatnya kapan nih? Oktober ya, insya Allah Oktober sudah mulai jalan lagi. Berapa luas? Saya sudah start dengan 10 hektar ini. Segmennya apa nih? Masih di rumah menengah ke bawah ya. Gitu ya. Masih dulu istilahnya masih RST. Sekarang ya rumah FLPP subsidi. Sekarang subsidi. Iya, rumah subsidi. Masih suka dengan itu. Iya. Oke, makasih Bu Koni. Nggak kerasa nih, udah setengah jaman gitu. Next kita ngobrol lain lagi, tema yang lain Bu. Mungkin next tentang proyeknya. Oh boleh. Oke Bu Koni. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bu ya. Iya, makasih.